Jangan sibuk endorse, tapi kalian nggak peduli followers kalian lagi susah. Aneh gitu kalau misalkan kau punya followers banyak tapi kau diem aja ngelihat hal yang nggak beres di sekitarmu gitu. Dan aku kalau mengkritik itu, aku harus meyakinkan aku tidak benci sama orang yang kukritik gitu. Biar kritikanku objektif. Memang ya namanya pemimpin nggak becus, ya itu pasti tanda bahaya lah, jelas. Tapi lebih bahaya lagi kalau rakyatnya itu masih terperangkap dalam gelembung polarisasi ya. Maksudku jangan takut gitu. Ya mungkin kau kehilangan pekerjaan tapi nggak akan kehilangan rezeki gitu bang. Jadi satu-satunya rasa takut yang harus kau pelihara itu takut kepada Allah, bukan takut kepada rezim yang zalim. Ya, aku udah capek-capek bangun karirku gitu kan, ngonten sendiri nggak ada dibantu siapapun. Masa aku mau jadi pion politikus yang memang aku nggak kenal gitu kan. Kalau kau dekat dengan pejabat busuk, ya pasti kau lambat laun akan ikut bau busuk juga. Itu aja intinya. Dari rakyat untuk rakyat. Di tengah menguatnya protes ke pemerintah beberapa hari belakangan, terlihat ada sesuatu yang menarik di masyarakat. Demonstrasi bukan cuma dijalankan oleh mahasiswa. Ada rombongan ojol yang siap membantu mobilitas, ada banyak relawan menyediakan logistik, ada pekerja yang tidak bisa libur menyuarakan protes lewat media sosial, dan beragam peran lain yang makin menyatukan warga di momen ini. Sebenarnya, apa yang bisa kita lihat lebih jauh dari aksi warga jaga warga di tengah gagalnya pemerintah menyediakan ruang aman untuk hidup bagi seluruh rakyat? Hari ini kita akan membahasnya dengan Bang Gandhi November, seorang konten kreator yang bukan hanya memilih untuk berdiri bersama warga, tapi juga aktif bersuara. Saksikan hanya di Naira Studio Podcasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pada hari ini kita kembali mengudara ya. Kalau di TV itu on air katanya istilahnya di channel kita, dan hari ini kita live di Facebook Naira Studio Podcasting, dan kali ini kita akan mengangkat tema yang agak sedikit mengikuti ya dari tema kita pada beberapa hari yang lalu. Tema kita pada hari ini adalah warga jaga warga di tengah gagalnya pemerintah. Nah, ini jadi pertanyaan juga rupanya. Baik, bersama saya ada Bang Gandhi November. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah, kalau Bang Gandhi biasanya ahoy Ahoy, wa. Wak. Ya ada Iya. waknya itu ya. Ahoy Wak. Entah wak labu atau lah kita ya. Gimana Bang, sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Masya Sehat, Allah, luar biasa ya. Kita menghubungi beliau ini hampir 4 purnama ya, berganti tahun. 1447 Hijriah sampai 1408 Hijriah. Aduh. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan bisa ketemu dengan Bang Gandhi, ini satu hal yang luar biasa saya pribadi ya, karena kali pertama kemarin itu akhirnya diwakilkan dengan tim. Karena satu dan lain hal ya. Bang Gandhi, sebenarnya secara umum food blogger ya, atau apa istilahnya, review apa? Iyalah. Pokoknya itulah. Kata orang food vlogger ya. Food Awak blogger. cuma tukang makan aja. Iya. Iya. Ya secara umum sebenarnya adalah konten yang punya segmen tersendiri ya. Tapi belakangan saya melihat semenjak kejadian Abang berangkat ke Malaysia ya, yang saya ikuti videonya. Di situ kok Bang Gandhi sudah agak bergeser nih. Kenapa ya kok membuat konsep yang seperti ini, dan narasinya agak beda, agak sedikit kritis gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi walaupun mungkin bahasanya satir ya, sindiran-sindiran gitu kan. Saya bingung kok bisa gini, tapi ternyata nggak lama setelah itu ada kejadian bencana. Betul. Ya, betul ya, betul. bencana di Aceh Tamiang yang sebelumnya di Tapanuli Tengah kalau saya nggak salah. Nah, itu juga kemudian hampir sebagian besar konten kreator ikut nimbrung di situ ya, baik itu atas kesadaran sendiri atau mungkin galangan bantuan dari teman-teman konten kreator yang berempati melihat kejadian itu. Dan ada satu hal yang tersembunyi kemudian diangkat oleh teman-teman, melihat bahwa ada peran yang nggak berjalan. Terlihatnya seperti itu. Ya, tapi apapun ceritanya itu, pada kali ini yang unik dari video tadi di awal kita melihat
ada potongan video ya seorang penjual sate ya Bang ya, benar ya? Betul. Itu yang kemudian memberikan makanan gratis. Saya kira itu kemarin di Jakarta, ternyata di Medan ya. Benar ya Bang ya? Iya, Di iya, Medan di ya? Medan itu. Saya jauh kali Bang Gandhi di sana nelpon tukang sate. Baik Bang, apa pengalaman Bang Gandhi sebagai seorang content creator yang bisa ikut nimbrung langsung di salah satu aksi yang menyuarakan Iya. masyarakat? Kan jujur kalau kita bilang mahasiswa lama kali kita tunggu kan. Iya, iya, iya. Baru ini akhirnya terjadi pergerakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya aku ralat dulu ya. Iya, iya. Aku kritis bukan pas baru-baru aja, enggak dari 2016. Kalau kalian cari itu di Google Gandhi November, itu beritanya kritikanku semua. Misalkan Masya tentang Allah. fasilitas di Kota Medan, tentang jalanan rusak dulu tuh yang paling viral tuh jalanan Sutomo Krakatau Ujung rusak parah. Oke. Itu sampai viral diliput media nasional. Jadi dari dulu memang aku kalau memang ada isu-isu yang menurutku aku ngelihat dan aku ngerasa ini nggak ada yang nggak beres nih, aku ya bersuara lah gitu. Oh gitu. Dan Berarti sebenarnya review makanannya sebetulnya pergeseran justru ya, harusnya kembali ke asas awalnya gitu. nggak juga sih, aku nggak jadikan kritik itu sebagai konten juga. Maksudnya konten utama enggak, cuma kayak ya udah ibaratnya kayak ya udah aku ngonten nih, tapi ada yang ingin kusuarakan ya aku manfaatkan sosial media aku gitu biar orang biar itu memang ada manfaatnya juga Manfaatnya untuk orang juga. banyak kan gitu. Oke. Nah untuk demo yang kemarin ya aku memang nggak turun langsung, cuma untuk memborong itu aja, cuma untuk memberikan pesan ke kawan-kawan kita bisa ambil peran-peran yang lain gitu. Salah satunya memang aku kan memang sering turun ke UMKM gitu kan, ketemu pedagang-pedagang kecil, jadi tahulah keresahan-keresahan mereka. Jadi aku pikir kayaknya cocok nih kita borong aja. Setelah dua uang ya. Oh iya, Satu menyuarakan masyarakat dan satu UMKM-nya dibantu dengan benar. sendiri ya. Jadi mungkin ada sekitar 4 pedagang yang kita borong waktu itu, minuman, makanan ya kan. Ada viral lah itu. Jadi atas dasar itu sih awalnya, dan ingin menyuarakan juga kita bisa ambil peran masing-masing gitu. Jadi bukan hanya demo mahasiswa dengan aksinya nyata di lapangan, mungkin konten kreator juga dengan bersuara gitu kan. Atau kalian bisa memborong makanan juga sekalian membantu pedagang-pedagang kecil gitu sih. Rasanya gimana Bang melakukan hal itu? Aku nggak tahu sampai seheboh itu ya. Maksudnya kayak wah, terharu juga ngelihat ininya ya, ngelihat reaksi masyarakat gitu kan. Dan alhamdulillah juga di video itu kita lihat mahasiswa juga tertib gitu, nggak berebutan gitu kan. Ya walaupun ya ada lah ya yang komen-komen kalian nolak MBG tapi nerima makan gratis kalian cepat katanya. Nah, inilah kesalahan berpikir ya kan. MBG itu kan dari uang rakyat, dari pajak rakyat gitu kan. Sementara yang kemarin kita borong itu ya dari rakyat untuk rakyat istilahnya gitu. Jadi nggak ada masalah lah, nggak ada hubungannya itu, nggak ada korelasinya. Jadi ya itu tadi gitu. Baik, baik. Oke, alasan Bang Gandhi secara pribadi tergerak untuk bukan cuma turut menyuarakan tapi juga untuk berbagi. Karena kalau menyuarakan konteksnya kita lihat di konten-konten Abang tuh kelihatan terbaca gitu. Makanya saya pribadi ngelihatnya kayak ada pergeseran gitu kan. Mungkin karena masih belum dalam mengikuti jalan konten Abang gitu loh. Belum sering ngikutin Iya, mungkin. iya. Nah, aku memang sering bersuara tapi lebih ke isu-isu yang menurutku krusial. Dan aku pahami data-datanya gitu Bang. Jadi aku nggak sembarangan kritik, apalagi kritik lebih ke personal gitu kan. Jadi kalau aku lihat wah ini memang lagi nggak beres gitu, aku pelajari data-datanya memang nggak beres, ya udah aku bersuara. Kayak misalnya kayak kemarin yang gak usah jauh-jauh lah, masalah sampah di Kota Medan lah. Itu kan aku juga bersuara. Ternyata di kolom komen orang-orang berpendapat yang sama. Sampah mereka tuh dikutip 3 hari sekali atau bahkan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ini kan ada yang nggak beres di sini gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu yang memang aku rasa datanya Valid ya. valid, dan menurutku aku ngelihat di depan mata, kenapa aku nggak bersuara gitu. Baik, baik. Nah, kalau dari review Abang nih setelah lihat video yang diposting kemudian komentar, kira-kira menurut Abang demo kemarin sukses nggak sih? Atau masih ada hal yang harus diselesaikan lagi bagi Sebenarnya kan kawan-kawan kemarin? tolak ukur suksesnya itu kan ada beberapa fase yang dilihat ya. Kalau pas aksi ya fasenya pasti itu tuntutan mereka diterima nggak oleh
ya katakanlah DPRD dan pemangku kebijakan gitu kan. Oke, kemarin diterima. Oke, dalam fase itu mungkin kita bisa bilang itu berhasil. Tapi kan ada fase berikutnya di mana tuntutan ini harus dipenuhi gitu Oke. oleh eksekutif. Dan kita lihat juga demo yang sebelumnya yang dikenal dengan 17+8 ya itu. Iya, ya, betul, yang aksi sebelumnya. itu kan diterima juga tapi sampai sekarang kan Anyep ya. ya kan hanyep gitu, nggak ada direalisasikan tuntutan itu kan. Jadi itu tadi. Cuma ya aku respect dengan teman-teman mahasiswa yang kemarin tanggal 15 itu ya. Iya. Yang Ya, startnya 12 tanggal sampai 15 terus sampai 19. itu USU, besoknya Unimed gitu kan. Ya mereka tertib, nggak terprovokasi juga. Jadi ya itulah yang sebenarnya dalam menyuarakan suara dalam demokrasi gitu kan. Iya. Baik, Bang, kalau cerita tentang respon terhadap aksi yang menjadi tolak ukur juga tadi kita bilang kan. Kita ngelihat kan mahasiswa kemarin kita undang kemarin sebagai apa namanya yang koordinator dan juga sebagai tim konsolidatornya di sini. Mereka bilang bahwa agenda yang mereka buat itu kemarin sebenarnya bukan di kantor. Target awalnya bukan di kantor DPRD. Oke. Tapi lebih ke lapangan mereka. Apa alasan mereka? Karena menurut mereka rasa kepercayaan udah nggak ada lagi dengan trias politika yang Betul. selama dianggap bisa mewakili, karena lebih cenderungnya menjadi apa ya corongnya Iya. pemerintah untuk menyampaikan alasan-alasan itu. Ya itu tadi. Nah ini gimana menurut abang kira-kira? Kayak yang ku bilang tadi, yang sebelumnya aksi yang 17+8 kan sampai sekarang udah nggak ada apa ya kelanjutan gitu kan. Jadi mungkin kawan-kawan mahasiswa berpikir ya apa gunanya juga kita ketemu ketua DPRD, ketemu gubernur segala macam kalau itu nggak ditindaklanjuti tuntutan mereka gitu kan. Jadi mereka mungkin ya mencari cara lain untuk menyampaikan aspirasi itu gitu. Mungkin dengan kayak gitu bisa diterima seperti itu mungkin. Baik. Kalau bisa dibilang sebagai konten kreator yang review makanan segala macam, sebenarnya posisi abang ini kan aman, nggak harus gerasak-gerusuk ke hal-hal yang mengkritisi. Iya. Nah, alasan lain apa kira-kira bang? Secara pribadi nih kita pengen tahu. Atau ya aku mikir kalau jumlah followers yang dikasih ke aku punya tanggung jawab gitu bang. Malah justru Seorang Gandhi November ya punya tanggung jawab ya. punya tanggung jawab kita dengan followers kita. Apalagi yang punya followers sampai Iya, apalagi sampai jutaan segala macam gitu kan. Enggak, malah justru kita harus bertanya, aneh gitu kalau kau punya followers banyak, kau dapat uang dari situ, dari followersmu, dapat endorse segala macam, tapi ketika ada kepentingan yang kita tahu itu menyangkut soal followers kita yang memang kebanyakan adalah terdampak lah atas kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai gitu kan, masa diam gitu. Ya sesimpel hal sampah tadi itu aja bang. Aku yakin warga Kota Medan mengalami semua itu, sampah yang nggak diangkat-angkat sama petugas kebersihan gitu kan. Itu ya buktinya kan mereka juga bersuara di situ. Jadi ya aneh gitu kalau misalkan kau punya followers banyak tapi kau diem aja ngelihat hal yang nggak beres di sekitarmu gitu. artinya harusnya rasa tanggung jawab itu juga dimiliki sama Harus. pemimpin yang jumlah masyarakatnya Iya. ratusan juta itu ya. Iya harus. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Baik, ngaruh nggak sih bang ini ke algoritma, ke endorse yang mungkin masih mikir-mikir, kok Bang Andi sekarang kontennya begini gitu loh. Kira-kira ngaruh nggak sih? Nah, pernah ada dulu ya kawan-kawan bilang kalau kita banyak kritik pemerintah, wah itu kita susah dapat endorse, Iya. ya kan? Katanya Kita sih begitu. kita deket-deket aja, kita ikut joget kayak atau apa gitu ya, gitu kan. Cuma ya alhamdulillah, aku percaya kalau rezeki itu dari Allah bang ya. Masya Allah. Dan tabarakallah. coba di scroll aja lah IG gue ya, sama IG yang mendukung pemerintah, scroll aja, izin dihitung gitu endorse-nya itu ya, izin gitu. Maksudku jangan takut gitu. Ya mungkin kau kehilangan pekerjaan tapi nggak akan kehilangan rezeki gitu bang. Jadi satu-satunya rasa takut yang harus kau pelihara itu takut kepada Allah, bukan takut kepada rezim yang zalim. Aduh, gawat nih. Tapi nggak ada sih, alhamdulillah. Karena kita yakin semua pasti merasakan dampaknya. Bahkan brand-brand besar pun pasti
Ya pasti mereka Iya, ada betul. kesel-keselnya Betul, juga betul, lah. Cuma mereka kan nggak berani mengungkapkan gitu kan. Diwakilkan oleh content creator ya. Ya selama objektif Iya ya. betul. Ada kadang orang-orang kritik itu nggak objektif juga bang, lebih ke personal segala macam gitu. Aku nggak kayak gitu sih. Aku lebih kayak ke ya kebijakannya. Kebijakan ya. Dan aku kalau mengkritik itu aku harus meyakinkan aku tidak benci sama orang yang ku kritik gitu. Biar kritikanku objektif. Ya ketika aku benci ya yang ku kritik ya personal aja gitu. Apapun yang dilakukan salah gitu kan. Gak ada benernya. Betul. Baik. Teringatnya Abang udah punya NIB sih atau belum nih? Wah, itu mau kita daftar. Waduh. Konten kreator jangan lupa daftar NIB. Imbas ini Bang, kayak kebijakan tadi ya. Ya pastilah bang. Ya kita ya walaupun nggak tahu katanya nggak berpengaruh kemana, cuma untuk mendata pas segala macam kita nggak tahu lah ya ke depannya ya. Tapi ya mau nggak mau kan Ya kita harus karena efek dari NIB itu kan ada laporan-laporan yang harus disajikan. pasti. Makanya kalau ada yang bilang apalagi konten kreator, udahlah kita konten-konten aja nggak ada dampaknya sama kita. Rasakan itu ya. Betul. Rasakan. Kemarin lagi viral ya. Ini aku belum cek juga. Nanti coba abang cek. Katanya di DJP Pajak itu ada penjelasan bahwasanya kalau kita yang industri apa namanya konten kreator segala macam kan ada dibuat hanya bermodal apa? Pokoknya bermodal di rumah tapi bisa menghasilkan segala macam seperti itulah kira-kira ya. Tapi nanti tolong diralat kalau memang apa. Jadi itu viral tuh di threads kayak, wah, kalian pikir nyari ide nggak susah, pikir nggak bayar karyawan, pikir nggak bayar peralatan gitu kan banyak kan konten kreator. Dan pada akhirnya kan yang kemarin-kemarin nggak bersuara banyak bersuara juga itu yang wah kok kayak gini kali gitu. Padahal ketakutan juga nih affiliate sekarang. Dulu nggak perlu pakai NPWP, sekarang semua harus pakai NPWP. Kok nggak cair kalian? Ya, tuh. Jadi jangan kalian bilang nggak berpengaruh. Jadi ada hal-hal kecil kayak gitu. Artinya Bang Gani saat ini ngerasa pada posisi yang benar. Dalam artinya gini, sudah tepat mengambil posisi untuk mengkritisi kebijakan yang memang secara nggak langsung dan langsung saat ini terimbas dengan kebijakan itu. Iya, walaupun aku sebenarnya dalam kayak yang abang bilang tadi aku posisi aman aja ibaratnya ngapain aku susah payah ngomong. Cuma kita kan mikir jangka panjang gitu. Kayak ya aku sekarang alhamdulillah ngopi tiap hari masih bisa gitu kan. Cuma kan kita juga ngelihat pedang-pedangan kecil yang berdampak itu kan efeknya bakal jangka panjang juga. Kayak misalkan kita kreator yang di ya semua konten kreator lah. Kalau misalkan ekonomi ini nggak berputar, misalkan dari UMKM-nya aja udah lesu gitu kan, sampai ke brand-brand udah lesu, udah nggak dapat keuntungan segala macam, ekonomi sudah mulai kacau ya, kan berdampak ke kita. Kalian nggak akan dapat endorse lagi kalau negara ini kacau. Jadi jangan sibuk endorse, tapi kalian nggak peduli followers kalian lagi susah. Betul. Ngomongin siapa? Nggak, aku ngomongin diriku sendiri. Baik. Oke Bang, ada komentar negatif nggak dari follower Abang mungkin terkait dengan kritikan ataupun justru kontribusi kayak Abang bilang tadi kita nyumbang makanan justru ada komentar negatif, bisa diceritain kira-kira? Banyak bang, tapi ya gitulah. Kalau akun-akun fake itu aku nggak pernah terlalu peduli gitu kan. Ambil pusing ya? Ambil pusing juga. Terus kasihan juga kan bang, lihat buzzer ini kan maksudnya 400 perak per komen, paling jendal 2 juta ya kan. 2 juta, 2.000 per komen. Ya kasihan juga, udahlah biarin aja lah di situ. Paling diblok-blokin aja yang nggak jelas ya kan. Kadang komennya terlalu ikutin brief gitu, agak diubah lah. Kelihatan di setting sekali ya. Iya. Agak diubah gitu maksudku. Ada yang nyerang secara pribadi mungkin kayak kemarin kan di Jakarta tuh sampai dikirimin ayam mati. Mungkin yang lebih kepada balasan komentar-komentar yang agak sedikit keras gitu. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Belum ya? Enggak. Jangan. Enggak sih. Karena aku nggak pernah, makanya aku nggak pernah terlalu menanggapin komentar-komentar itu gitu. Itu tadi. Itu sih, Bang. Baik. Oke, kita mau ditampilkan ya. Video mau kita tampilkan. Boleh dilihat. Video apa? Gambar nih? Ya, gambar. Oh, gambar. Boleh dilihat Bang di layar kita. Nggak ke detect ya, terlalu kecil. Apa tuh bacanya? Ya.
sekitar sebulan yang lalu ada berita pemerintah bayar 800 juta untuk buzzer MBG, dan di 2005 juga ada laporan dari ICW. Pemerintah pakai ratusan miliar untuk buzzer dan influencer di berbagai lini topik. Nah itu tadi ada yang nyinggung dengan gambar itu tadi. Di situ bacaannya orang yang menghujat kinerja pemerintah dibayar. Jadi abang kebayang ya? Oh, orang yang menghujat Iya. pemerintah dibayar. Iya. Apa komentarnya bang? Di mana itu daftarnya? Kalau aku udah daftar dari 2016 udah naik BYD aku nih. Enak kali kan naik mobil listrik. Iya. Aduh. Jadi bisa digambarkan begitu bahagianya dan kayaknya orang-orang yang mengkritikin itu kan akhirnya seperti itu. Nggak ngerti lah. Ada pemikiran yang salah nggak atau keliru dari statement presiden pada saat itu? Karena itu statement dari presiden. Oh, dari presiden ya? Orang Oh, yang mengkritiki. Pak Presiden, izin. Oh, itu statement Pak Presiden atau statement siapa? Ya kalau kita lihat di sini. Oh, yang ante asing bukan? Iya, salah satunya itu. Ya kan bisa dicek aja, negara kan bisa ngecek audit yang kritik-kritik itu kan. Apalagi yang keras-keras gitu, hartanya berapa gitu kan nampak. Kalau yang buzzer-buzzer kecil-kecil kan ya receh lah gitu ibaratnya. Cuma di mana daftarnya gitu aja. Coba biar lumayan juga itu dapat berapa miliar kalian kok bisa kaya dari udah di seorang buzzer nggak dapat apa-apa ya kan. Iya. Ini karena anggaran itu hampir 800 juta loh untuk bayar buzzer. Oh, itu yang untuk MBG. Betul. Ini kan satu sampel saja. Oke. Lihat. Artinya bisa dibayangkan berapa banyak kan orang yang dana dari pemerintah itu dialokasikan, dan dari masyarakat juga itu kan. Kalau itu aku ngecek yang ya itu aku belum ngecek juga ya untuk berita aslinya. Cuma kalau memang betul ya sangat disayangkan ya untuk itu dari pajak rakyat juga berarti ya, kalau misalnya. Pastinya itu. Ya kalau memang seperti itu gitu. Cuma kalau Pernah dapat tawaran bang dari buzzer? pas pemilu udah pasti. Pas pemilu pastinya ya. Ya itu pemilu itu kenapa nggak goyang semua, itu memang budgetnya besar bang. Jadi 2 kali. Jadi sistem mereka itu telepon, nggak berani chat. Takut ada. Nah, ini di depan istriku nih langsung, oh nggak bisa boy, aku bilang. Aku kenal orangnya, dua-dua yang nelpon, karena ini kan ada 2 sesi ya. Iya. Aku kenal orangnya, nggak bisa, aku nggak main kayak gitu, kalian aja lah, gitu. Aku bilang, budgetnya 3 digit, terus gitu telepon mati, istri langsung bilang, nggak apa-apa, nanti kita dapat rezeki yang lebih. Syukurnya istriku udah nggak banyak tingkah pula. Kok nggak abang ambil gitu, gitu kan? Nah, kalau kayak gitu, udah kau aja yang ngambil. Tapi memang itu godaan luar biasa sih bang. Itu tadi karena kalau memang kita nggak berproses dari dulu ya, artinya kita nggak mulai dari tangga yang kecil, kita dapat yang mulai dari rezeki yang kecil mulai besar, atau tiba-tiba langsung ditawarkan yang besar gitu kan pasti Shock ya. shock kan. Kapan lagi nih katanya. Padahal ya ini no hard feeling juga untuk kawan-kawan yang ngambil job itu, ya itu urusan masing-masing bang. Iya. Kembali ke Pribadi masing-masing. Cuma kalau aku ditanya, karena aku ya mikir efek masa depannya. Aku udah capek-capek bangun karirku gitu kan, ngonten sendiri, nggak ada dibantu siapapun. Masa aku mau jadi pion politikus yang memang aku nggak kenal gitu kan. Dan terbukti sekarang kalau yang membela atau yang ikut-ikutan kemarin itu, kalau misalkan ada kebijakan yang nggak beres, mereka kena serang sampai sekarang bang. Kena bully Sampai sekarang. Artinya untuk apa gitu? Uangnya juga pasti udah banyak yang habis. Betul. Bahkan mirisnya kemarin dengar kabar ada yang dibayar murah juga. Aduh, hanya demi segitu, enggak lah, ngapain gitu. Artinya ini faktor abang kenal atau enggak dengan profil orang yang meminta di endorse itu? Enggak juga, siapapun politikus ya. Enggak mau terjebak dalam kerangka Iya, itu ya? aku enggak akan mau jadi pion politikus manapun, itu aja intinya. Karena termasuk orang-orang yang kalian ngelihat kritis saat ini, kalau dia tetap dekat dengan politikus, dia masih memuja-muji politikus, ya menurutku ya omong kosong juga kalau dia bilang dia kritis dan dia bisa merubah dari dalam, itu omong kosong. Karena ya kalau kau dekat dengan pejabat busuk, ya pasti kau lambat laun akan ikut bau busuk juga. Itu aja intinya. Jadi kalau kau memang mau kritis, ya udah kritis aja, nggak netral perlu, ya? Iya, nggak netral juga. Kalau mau kritis ya kau di luar, nggak perlu di dalam gitu. Nggak perlu dalam ya. Nggak ada orang
mengubah dari dalam, kritis dari dalam, nggak ada, omong kosong. Udah sampai pada keyakinan itu? Iya, yakin aku Bang. Oke. Baik. Bahkan aku isu-isu yang memang kulihat ada unsur eh, pergaduhan lah atau unsur-unsur politikus yang lagi punya kepentingan di situ, aku nggak akan masuk, gitu. Ya kan? Walaupun isunya menarik ya. Iya. Katakan seperti itu. Dulu aku sering kritik Stadion Teladan, kenapa aku nggak pernah kritik lagi ini sekarang belakangan? Iya. Ya ketika ada dua kubu yang sedang berseteru, Ah. ya kita nggak usah jadi pion lah untuk salah satunya. Biar aja mereka yang saling serang gitu. Kita duduk-duduk aja, gelar tikar, kekeh-kekeh ya kan. Ping, yang berani pegang kuping. Baik, Bang, mungkin pernah dan sering Abang lihat di beranda tentang statement demo itu ditunggangi dan lain sebagainya. Nah, Pasti. tadi yang kemarin Abang berkontribusi terkait dengan mungkin bagi-bagi makan segala macam. Menurut Abang, mahasiswa yang hadir kemarin tuh paham nggak sih esensi dari apa yang mereka ajukan ke pemerintah itu? Aku kebetulan nggak langsung, maksudnya nggak langsung di sana dan nggak lama juga gitu kan. Ya kan aku cuma bagi-bagi makanan aja. Jadi aku nggak bisa komentar secara mendalam tentang itu lah. Karena juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Kan mereka dari seharian kan. Iya betul. Nah, sedangkan- Bahkan rencananya akan berlanjut lagi nih. Iya, kan mereka seharian. Cuma seharusnya yang perlu diangkat di situ, kalau kalian lihat dari videonya, khususnya yang di Medan ya, di situ nggak ada lagi yang namanya kelompok inilah dari Aliansi ini segala aliansi macam. ini segala macam ya. Mereka kan ngumpul semua, bahkan nggak ada polarisasi di situ. Kita lihat, mau harusnya ini diangkat ya, mau itu agama, ras, suku atau apapun. Kita lihat di demonstrasi kemarin itu Bersatu ya. bersatu untuk menyuarakan suara rakyat. Itu menurutku ya. Itu satu indikasinya ya. Itu karena kalau ditanya itu pasti ada juga pendukung 02. Jadi nggak ada lagi itu kemarin itu masalah Iya. 0102. Ya. Karena memang ya namanya pemimpin nggak becus ya, itu pasti tanda bahaya lah, jelas. Tapi lebih bahaya lagi kalau rakyatnya itu masih terperangkap dalam gelembung polarisasi ya. Jadi aku nggak ngelihat itu lagi di aksi kemarin. ya. Mau itu ras, suku, agama atau apa, bahkan dia 01, 02, 03 itu udah nggak penting lagi. Yang penting ya kita sama-sama merasakan ini ada yang nggak beres, ya udah kita bersatu gitu. Disitulah mencerminkan ini negara demokrasi gitu. Jadi nggak perlu lagi kita saling tunjuk, saling menyalahkan sesama rakyat ya. Karena itu yang disukai mereka kan. Baik. Nah, terkait dengan demo nih yang berkepanjangan 12, 15 sampai dengan 19 dan nanti katanya sih Juli akan lanjut lagi. Oh iya. Nah, kalau menurut Abang secara pribadi, baik itu sebagai pelaku konten kreator yang juga punya jiwa untuk mengkritisi kebijakan, sebetulnya kan hak warga negara ya. Benar ya. Nah, yang di pertanyaan kita itu, menurut Abang seberapa penting sebenarnya aksi demo di negara-negara dengan sistem demokrasi saat ini? Urgensinya itu seperti apa? Karena ada yang bilang kan ngapain sih turun ke jalan, nggak didengar juga nya. Mungkin. Iya, Untuk iya. menepis itu apa kira-kira statement dari Abang? Kalau kawan-kawan lihat dari aksi yang kemarin, yang nasional yang 17+8 itu ya, itu mulai nampak ada sedikit perubahan yang hal kecil aja lah. Pejabat yang pakai patwal yang itu udah mulai berkurang itu kalau kata-kata orang Jakarta. Karena orang mulai ketakutan. Mulai kasusnya kayak Ahmad Syaroni segala macam gitu kan. Itu kan berarti ada efeknya juga gitu. Ya setidaknya walaupun sedikit pasti ada efeknya gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada ngaruhnya, nggak juga, pasti ada gitu. Cuma ya itu tadi, dalam hal ini kita nggak semua kita memang harus ikut demo. Ada yang memang perannya di situ, teman-teman mahasiswa. Makanya aku nggak mau ikut terjun di situ karena itu yang kawan-kawan mahasiswa. Kita bisa ambil peran lain kok. Kita bantu masyarakat sekitar. Bahkan di Jakarta sampai ada poskonya menyediakan makanan gratis kan kayak gitu. Kita bantu bersuara. Atau kalau memang kalian takut bersuara, ya kan ada namanya tombol posting ulang itu di IG itu. Nah, manfaatkan itu tombol share ke IG story. Jangan sok-sok paten kalian nggak mau menekan itu. Followers kalian lagi kesusahan gitu kan. Nggak, maksudnya kan ya sekedar itu aja loh, nge-like. Ya yang penting kalau saranku sih kalau posting ulang berita tuh ya memang media yang
Terpercaya lah ya. terpercaya, bukan homeless media gitu kan yang memang terdaftar gitu, Dewan Pers. Baik. Itu untuk kehati-hatian juga ya terkait penyebaran berita hoax ya. Betul. Baik Bang, aku pengen statement yang agak lebih deep lagi dari Abang nih terkait dengan tadi Abang sebetulnya udah sampein tentang bahwa ada yang masih bilang nih ngapain harus aware tentang politik, nggak ngaruh kok di hidupku. Iya. Ada beberapa konten creator yang kayaknya masih memegang prinsip-prinsip itu. Kira-kira himbauan Abang yang lebih deep kali ke mereka supaya logika berpikirnya agak jalan gitu loh. Ini khusus konten kreator Iya. atau ke semua? Boleh ke semua juga silakan, tapi fokus awal ini statement Abang kira-kira ke konten kreator, ke kawan-kawan mungkin yang belum punya kesadaran sampai ke arah sana. Oh. Ya kalau untuk konten kreator ya lihat aja sekarang kan kayak affiliate TikTok, affiliate segala macam, Shopee, TikTok Go. Itu kan dulu nggak perlu cantumkan NPWP ya. Ya kita cuma sebagai syarat aja, nanti kan udah terpotong otomatis itu. Sekarang harus wajib mencantumkan, itu kan dari keputusan politik. Sekarang ada NIB untuk konten kreator itu kan hasil keputusan politik. Bahkan sempat ada wacana dibuat semacam apa ya, semacam kalau di pers kan ada dewan persnya. Untuk konten kreator mau dibuat seperti itu kan hasil keputusan politik. Jadi jangan bilang itu nggak ngaruh ke kita konten kreator. Sama yang tadi lagi, kalau memang perekonomian ini kacau, ekonomi lesu, ya itu kan berdampak ke kita juga gitu, ke industri konten kreator gitu. Dan kalau yang bukan konten kreator yang masih Masyarakat bilang, katakan. alah nggak ngaruh politik dalam hidup. Atau mungkin dia dapat bantuan sosial kali Bang, mungkin Abang ada pesan keras ke mereka mungkin. Bantuan sosialnya bertahan berapa lama gitu? Mamamu masih merepet nggak karena cabai naik 2000? Kalau masih merepet jangan bilang nggak ngaruh, gitu kan? Jadi maksudku sekecil itu semua hasil dari keputusan politik. Ya, harga beras kemarin ada tukang mie Aceh yang biasanya jual nasi goreng juga, dia ngeluh beras sekarang udah berapa gitu, naik 2 kali lipat. Jadi itu hasil keputusan politik. Jangan kau nanti ngomel-ngomel, oh kok sedikit kali nih porsinya bang. Itu hasil keputusan politik. Jadi jangan kau pikir itu nggak ngaruh. Itu aja sih. Baik. Oke, kita pastikan ada nggak sih teman-teman yang nimbrung di live kita pada hari ini? Mungkin bisa kita bacakan komentarnya. Jadi Cynthia Ramadhani ya. Apa itu? Wih, ada Bang Gandhi. Halo. Dibilang Bang Gandhi Oktober gantinya Bang. Coba lah. Iya, padahal bulan Juni. Makanya kalian jangan percaya kali sama sosmed. Ada orang namanya pakai November padahal lahirnya bulan Juni. Nah, ini lagi. Boleh ditampilkan lagi pertanyaannya dari Coretan Indah. Bang, gimana pengalaman di Aceh kemarin? Katanya sampai sekarang masih belum terurus ya warga di sana. Ada rencana turun lagi nggak Bang katanya? Oh iya. Kita belum cerita soal banjir ya kemarin. Aku betul. pengen cerita juga itu bang. Khusus pertama kan di Medan ya. 26 atau 27 itu tanggal segitulah. Itu di Jalan Gapar Taujung itu nggak pernah banjir sebesar itu bang. Jadi aku datang jam 10 pagi niatnya mau nganterin makanan untuk mamaku. Mamaku sama adekku perempuan di situlah di rumah. Tinggal kan. di situ ya. Sampai pertengahan Jalan Gapar Taujung itu udah sepaha kalau nggak salah. Udah bisa jadi kolam renang ya? Makin lewat Gipen komplek mewah itu ya kan, sampai kesananya itu udah sampai seperut, sampai akhirnya di ujung sebelum sampai ke rumahku itu udah segini bang, kata orang udah nggak berani lagi lewat. Jadi aku ya udah pacak aja lah di situ di yang tadi sedada tadi dari jam 10 sampai jam 2 pagi ya bang, bayangkan. 10 apa nih malam? 10 pagi sampai jam 2 pagi aku di situ. Itulah yang, dan untuk evakuasi perahu karet itu cuma 2 yang ku tampak. Dan itu cuma siang, sore nggak ada lagi. Malam ada bantuan dari bapak-bapak TNI lah. Selain itu nggak ada. Itulah kenapa yang membuat warga marah. Besoknya ada pula postingan ya kan, Wali Kota Medan mengunjungi ya salah satu perumahan elit gitu. Maksudnya menyelamatkan ya kan. Iya. Ada saya lihat itu. Sementara itu yang di Gapar Taujung nggak ada yang selamatkan. Ini ada satu cerita bang, opung-opung di Jalan Pantai Barat itu dekat rel. Itu bertahan selama itu juga.
bertahan di atas genteng rumahnya. Nggak ada makanan segala macam, sinyal nggak ada. Itu kan yang penting. Makanan ini yang penting sampai jam 2 kan kasihan nih yang Dan lansia ya. dari pagi, siang, udah seharian lah gitu. Maksudnya ya memang bencana alam kita kan nggak bisa salahkan ya ke pemerintah. Iya. Tapi kan harusnya ada yang namanya mitigasi bencana kan. Ya anggarkanlah proyeknya ke situ. Kan kita udah tahu Medan ini udah sering banjir gitu. Itulah yang membuat masyarakat marah. Besoknya aku turun lagi di saat rumahku tingkat 2 masuk bang. Masuk ya. Masuk sampai tingkat 2. Saat rumah itu masih berantakan, besoknya aku turun ke daerah Kelambir 5, ke Kampung Lalang segala macam. Itu semua bilang kami nggak ada dapat bantuan apapun bang. Itu udah hari kedua. Artinya kan ya apa sih kepedulian pemerintah terhadap mereka gitu. Ini masih di Medan loh. Ya, padahal kondisinya itu bang udah wah macam antah berantah tuh. Itu kayaknya daerah Medan yang paling kacau daerah situ tuh. Udah pada rusak segala macam. Itu yang sangat kita sayangkan. Sampai 1 minggu itu aku turun ke masyarakat, semua laporannya sama. Jadi aku mengkritisi itu bukan cuma omon-omon gitu ya. Tapi aku turun langsung gitu. Dan bahkan menjadi korban ya. Iya, bahkan menjadi korban. Siap itulah baru aku turun lagi ke Tanjung Pura, ke Aceh. Tadi kan ditanya di Aceh. Tadi kan menyedihkan ya. Agak unik juga saya bilang karena abang sampai kepikiran ke sana, baru Iya. sebetulnya nengok fakta di Medan sendiri kondisi seperti itu Wah, kan. parah. Tapi sampai di Aceh malah lebih ini kan. Wah, lebih parah di Gawat sini. lagi ya. Iya. Itu pertama kali kita bersihkan musola itu lumpurnya sepaha apa ya? Gitu. Dan mereka cerita, wah airnya bang, musola ini sampai lewat. Hanya nampak pucuk atapnya aja gitu. Separah itu. Berantakan segala macam. Jadi aku bolak-balik memang ke sana. Sampai ke pelosok-pelosok juga, sampai kami nyebrang pakai kapal. Wah itu luar biasa sih. Ada yang satu kampung rumahnya hancur semua. Nah kalau dibilang sampai sekarang kondisinya kayak mana, ya kan masih banyak juga yang upload sekarang kan. Iya, masih ada beberapa. Ya masih beberapa tempat masih separah itu. Salah satunya kan beberapa anak sekolah itu yang nyebrang sungai itu. Ya itu di Gayo ya. Hmm. Itu kan masih jembatannya rusak. Rumah-rumah yang hancur juga nggak semua dapat kan. Nggak semua dapat rumah yang kemarin dibangun gitu. Makanya kalau ditanya apa ada rencana aku sana, Iya. ada. Aku mau lihat lagi, menginformasikan lagi, Update lagi ya. update lagi. Cuma untuk saat ini aku rasa yang harus punya peran untuk di sana itu ya pemerintah, mau itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya kan. Kalau kita ini mau bantu gimana lagi? Apa kan nggak mungkin kita bangun rumah ke mereka itu. Dari mana gitu kan? Pemerintah ini yang harusnya memperhatikan ke sana gitu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu kan. Ada ketakutan nggak sih bang terjadi pergeseran pemahaman di masyarakat seolah-olah dengan banyaknya masyarakat yang secara mandiri berkontribusi, jadi hilang peran pemerintah itu? Kalau ketakutan itu aku nggak ada kepikiran ke situ sih. Nggak sempat kepikiran ke situ. Bahkan saat kemarin turun ke Aceh itu aku biaya sendiri semua. Jadi aku nggak kutip donasi. Cuma kutip ibaratnya kalau ada yang mau nitip nih, misalkan barang-barang sembako, itu gila sih. Awalnya kita cuma pakai mobil pribadi kan, 2, baru pakai Grand Max, pakai pickup. Sesi ketiga tuh lebih banyak kita harus cari truk ya. Syukurnya ada juga yang menyumbangkan truk gratis. Jadi wah luar biasa sih waktu itu. Baik. Kalau boleh tahu bang, kira-kira apa sih nilai yang dipegang seorang Gandhi November sampai kemudian tetap konsisten ya dengan konten-konten yang tadi dikatakan bahwa kadang-kadang mengkritisi pemerintah gitu, dan juga terjun ke lapangan pada saat kondisi banjir. Prinsip apa sih yang bang pegang sebenarnya? Prinsip apa ya? Itu tadi aku merasa punya tanggung jawab aja bang dengan followersku. Atau bang mau jadi presiden kira-kira? Waduh, jangan jadi presiden bang. Jadi wali kota aja aku nggak mau kok. Alasannya kenapa kira-kira? Ya dengan sistem perpolitikan yang kayak gini ribet ya. Bukan masalah ribet lagi, kita pasti ya jadi seperti mereka juga kan gitu. Tapi itu tadi kalau ditanya nilai-nilai apa, nggak tahu juga ya. Aku ngerasa aku punya tanggung jawab itu. Sama kayak seperti aku review makanan itu, itu aku harus pastikan dulu halal, nggak ada jual alkohol di sana.
Makanya aku nggak berani juga bilang ini enak, tapi aku bilangnya ini cocok di lidahku. Oh. Belum tentu di Iya, lidah iya, betul. Ariel Tatum gitu Betul, kan. betul, betul. Kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kalau kita dikasih followers yang banyak itu kayaknya kita punya tanggung jawab lah untuk negara ini. Dan aku pun memang dulu juga jualan ya, jualan telur gulung, jualan tahu bale. Aku ngerasakan gimana sakitnya Sempat jadi jualan ya? pedagang. Sempat bang, 2 tahun juga itu aku jual tahu bale. Itu jualan sendiri, baru ada karyawan satu, buka lagi satu, COVID tumpur. Ya Pak, pesawat tutup ya kan. Akhirnya jadi content creator di situ? Sebenarnya itu udah jalan Udah content jalan? creator, cuma mungkin belum hype kali lah Oke. gitu. Masih sampingan gitu sih. Baik, baik, baik. Oke, apa nih pesan ini dari ujung-ujung kita? Apa kira-kira pesan dari Abang buat orang awam tentang pentingnya tetap peduli sesama di tengah situasi yang lagi panas seperti ini? Karena kan kita nggak tahu nih, ini ujung muara dari aksi teman-teman, kemudian semakin banyaknya regulasi-regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah terkait dengan ini kan ada yang sensus ya. Itu Betul. aja sensusnya udah meresahkan luar biasa kan? Iya, Ada yang sampai dilempari bangku lah, segala macam gitu. Jadi kayaknya memang ya kita dihadapkan pada petugas sensus yang juga berakar dari masyarakat iya, dengan masyarakat juga kan. sesama Jadi masyarakat. sesama masyarakat. betul. Jadi kayak nggak enakan tapi emosi kita nggak bisa ketahan juga dengan kondisi itu. Betul. Nah, apa kira-kira pesannya bang? Ya kalau memang kita itu tadi kita kan punya peran masing, bisa ngambil peran yang lain ya. Kalau memang kita nggak mau ikut demonstrasi, nggak mau ikut bersuara, ya udah dalam kondisi yang kayak gini, kalau memang masih ada rezeki kita ya setidaknya belanjalah di warung terdekat. Iya, iya. eh, Ya sesekali naik becak gitu kan, sekali naik ojol, terus sesekali mesen kopi online gitu kan, karena membantu setidaknya sedikitnya bisa membantu perekonomian kita lah dalam kondisi yang seperti ini. Dan itu tadi ambil peran masing-masing aja, ambil peran karena kita nggak tahu ya ke depan gimana negara ini, Udah secemas itu ya? secemas itu ya. Ini aku pakai baju Belanda udah pergi, penjajah tapi masih banyak gitu ya. Masya Allah. Dijual juga nih, ada katalog? Enggak ada. Nampak nggak nih? Ha. Nih, Mana tahu ya kan di endorse? enggak. Ini banyak yang nanya, Iya, iya. banyak yang bilang kan, Hmm. tapi Belanda nggak jajah kita bang, gara-gara ada yang sempat viral bahwasanya Belanda bayar pekerja kita, cuma Iya. dicikok sama Betul, ini kan, sama mandornya Sama gitu kan. mandor-mandornya, Tapi Bang. bukan berarti itu menandakan Belanda nggak menjajah kita, enggak, dia tetap menjajah kita gitu. Dia tetap menguasai sumber daya alam kita, memonopoli, ya kita cuma dapat remah-remahnya gitu. Bedanya ya dia nggak menguasai sawit sampai banjir bandang ya, itu aja. Itu aja bedanya. Menyenggol pria sawit maksudnya nih. Oh, jangan. Baik, kita mau baca satu lagi pertanyaan mungkin yang paling bagus dari sahabat podcaster kalau ada, kalau ada. Ada kira-kira Audi? Boleh di zoom dikit. Oke. Dari Caca Septiani ya? Selviani. Padahal Bang Gandhi mana sih jangan. Padahal Bang Gandhi bukan orang Aceh ya, tapi peduli banget sama orang Aceh. Mewakili masyarakat Aceh, makasih ya Bang. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih. Bahkan di Aceh itu kemarin bukan cuma orang Medan ya. Ada orang Tionghoa, macam-macam, banyak lah, semua turun di sana. Karena kita merasa bahwa ya kita Medan sama Aceh kan dekat gitu. Ya kita saudara gitu. Masa kita nggak mau bantu tetangga kita, ibaratnya gitu. Karena sekali kita turun ke sana, kita ngelihat, wah, kayak mana ini orang hidupnya. Iya. Ya walaupun kita mungkin bukan orang yang kaya gitu, bukan yang banyak kali duit kita bang, tapi ngelihat sana kok bisa sedikit aja bisa kita bantu ke sana. Apa kayak sekedar beras 1 kilo gitu kan. Wah, sedih lah kok ngeliat. Karena memang saya dapat cerita kemarin ada salah satu relawan itu yang diutus ke sana. Kebetulan dia punya istri dan anak di rumahnya. Kemudian beberapa hari dia bantu kan di sana. Ternyata faktanya ketika dia bantu dia lihat memang kondisi anak-anak di sana, orang yang nggak punya tempat tinggal segala macam dan susah makannya. Begitu dia pulang balik ke rumahnya,
itu perubahan drastis luar biasa. Jadi justru ketika dia main dengan anaknya di kamar, dapat ruangan ber-AC di rumahnya, Oh iya. dia terdiam gitu loh. Dan sampai meneteskan air mata. Istrinya bilang, ini bukan suamiku yang dulu kalau udah begini ceritanya. Sampai seperti itu gitu loh. Sedih lah kalau melihat di sana, sedih. Dan kita mungkin sering cekcok ya. Orang Medan, orang Aceh, segala macam. Betul. Tapi kita lupa kalau sejarah pernah mencatat kita sama-sama pernah berjuang gitu. Dulu bahkan di pertempuran Medan Area ada orang Aceh juga kan. Ada orang Siantar ke Medan, orang Medan segala macam. Kita ngusir Belanda sama-sama. Baik. Oke, terakhir mungkin pertanyaan dari kita ke Bang Gandhi. Kalau boleh ngomong sama presiden langsung, tapi Gawat. cuma satu kalimat. Satu kalimat aja. Iya, kira-kira apa yang mau Abang sampaikan? Agak payah ini. Tapi jangan ada Teddy ya. Agak Silakan. payah nih. Oh, satu kalimat. Agak panjang juga kalimatnya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ah. Pak Presiden, sehat-sehat. Ini saya titip HP saya Pak, lihat FYP-nya. Inilah suara rakyat Pak. Rupanya Presiden scroll, pada ngopinya katanya kan. Kubisiin lagi. Iya Pak, rakyat Bapak memang pada ngopi. Bukan karena duitnya banyak, tapi karena banyak pikiran. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Bang Adi sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Terima kasih juga kepada sahabat podcaster yang sudah gabung di kita dengan di kolom komentar tadi. Sekali lagi kita ambil hikmah ya dan pelajaran juga dari Bang Adi sebagai seorang content creator yang ada kepedulian, yang masih punya kepedulian ya. Amin, kepada insyaallah. masyarakat, kepada followernya, itu yang paling penting. Jadi koneksi antara content creator dengan followernya ini nyatu ya, ada Insyaallah. hubungan yang kepedulian sekali lagi. Karena beliau nggak berperendangan atau nggak punya pandangan hanya melihat ini dari sisi materi saja ya, tapi lebih kepada hubungan yang memberikan manfaat satu Iya, sama lain. benar. Kayak hadis Nabi itu Bang, apa hadisnya Bang? Manusia yang paling yang baik itu Yang paling bermanfaat. paling banyak bermanfaat Iya. bagi orang lain. Saya Zain, mohon diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahoy.